Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mohroyan Firdaus, NIM 1946. Nah, pada video kali ini saya akan mereview mengenai aplikasi yang sudah saya buat. Nah, aplikasi tersebut yaitu aplikasi konversi uang. Nah, oke, langsung saja masuk ke reviewnya ya. Oke, langsung saja saya akan mereview ke dalam 8 aturan antarmuka. Aplikasi yang sudah saya buat yaitu konversi uang. Saya klik langsung saja, diklik. Oke. Yang pertama yaitu Strive for Consistency. Nah, Strive for Consistency ini berhubungan dengan kenyamanan, warna, tampilan, tanpa harus berpindah dengan aplikasi yang lain. Nah, yang aplikasi yang sudah saya buat yaitu konversi uang. Nah, secara tampilan ini sangat sederhana, simpel. Nah, ini mempunyai 3 menu. Nah, untuk mengkonversi dari uang ke rupiah itu dari besar ke kecil, yaitu klik yang atas. Nah, di sini. Nah, maaf tadi ada gangguan. Nah, untuk Strive for Consistency yang ini, nah, user untuk memindahkan dari aplikasi semisal untuk konversi di aplikasi saya ini mempunyai dua ya kan, konversi uang rupiah ke rupiah ke mata uang asing. Nah, untuk memindahkan dari rupiah ke mata uang asing ini tentunya saya sudah memikirkan dulu. Nah, di masyarakat kan tentunya untuk mengkonversi uang tidak hanya ke rupiah melainkan ke mata uang asing. Nah, aplikasi ini tentunya masuk ke dalam Strive for Consistency. Kenapa? Ya karena ini dua aplikasi ya kan. Menurut saya ini dua aplikasi dari konversi uang ke konversi mata uang asing ya kan, yang pertama, yang kedua itu konversi rupiah ke rupiah. Nah, itu mempunyai dua keterkaitan, yaitu dua aplikasi dijadikan satu. Nah, tentunya ini sangat masuk ke dalam Strive for Consistency. Nah, untuk yang kedua yaitu Cater to Universal Usability. Nah, pada yang kedua ini aplikasi yang sudah saya buat tentunya masuk. Karena apa? Karena yang pertama, di bagian layar menu saya menyertakan ada tiga menu ya kan. Secara tampilan masuk dan secara tombol juga masuk. Kita cukup klik saja langsung keluar konversi rupiah ke rupiah. Nah, untuk pengguna atau untuk user pengguna aplikasi ini sangat mudah untuk melakukannya. Ya, kita cukup klik saja, misal 100.000 akan dikonversikan ke 50. Nah, otomatis akan menjadi 2. Nah, di sini sudah ada perintahnya masing-masing. Masukkan rupiah yang akan dikonversi. Otomatis pengguna atau user akan memasukkan nilainya. Misalnya ke 100, sudah masukkan. Nah, untuk tombolnya saya sudah menyertakan semuanya 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000 serta 1.000 paling kecil untuk uang lembaran. Nah, untuk hasil dari konversi rupiah akan ditampilkan di label ini secara otomatis. Nah, untuk keluar juga sangat mudah. Kita cukup klik tombol kembali saja, maka masuk ke tampilan layar yang pertama. Untuk yang kedua, Cater to Universal Usability, aplikasi yang sudah saya buat bisa dikatakan masuk ke dalam 8 aturan antarmuka. Nah, untuk yang ketiga yaitu Offer Informative Feedback. Nah, Offer Informative Feedback yaitu jawaban dari aplikasi ke user. Maksudnya itu user melakukan perintah. Nah, melakukan perintah dan dijawab oleh aplikasinya tersebut. Nah, untuk
untuk offer informatif feedback, menurut saya ini masuk ya kan. Karena apa? Karena punya saya ini usernya yaitu pengguna menuliskan angka 100 dan diklik 50 akan menjadi 2. Itu alasan kenapa aplikasi yang sudah saya buat masuk ke dalam offer informatif feedback. Nah, yang kedua dari aplikasi ke user juga bisa masuk ke, maksudnya dari aplikasi ke pengguna ini dikatakan masuk karena hasil dari konferensinya itu dijawab oleh aplikasi. Namun kekurangannya pada aplikasi yang sudah saya buat ini tidak menunjukkan respon atau tidak menunjukkan kode-kode atau notif gitu. Untuk selanjutnya yaitu desain dialog to user. Untuk dengan aturan yang kali ini, aplikasi yang sudah saya buat tidak termasuk ke dalam desain dialog to closer. Kenapa? Ya karena di aplikasi saya tidak tertera informasi yang menyampaikan bahwa prosesnya sudah selesai atau belum. Nah, itu alasan yang tidak termasuk ke dalam desain dialog to closer, yaitu yang ini informasi yang dari aplikasi yang sudah saya buat ini tidak bisa menyampaikan apakah sudah selesai atau belum. Nah, untuk yang kelima yaitu prevent error. Nah, untuk prevent error ini saya sudah menggunakan penamaan yang mungkin bagi pengguna itu tidak asing lagi, ya kan? Tidak asing lagi. Nah, untuk penamaannya saya menggunakan bahasa Indonesia, yaitu ada menu, yang kedua menu, yang terus ada konversi rupiah ke rupiah, ada konversi rupiah ke mata uang asing, dan yang terakhir yaitu informasi pembeli. Nah, untuk penamaannya yaitu saya klik yang konversi. Untuk penamaannya yaitu masukkan rupiah yang akan dikonversi. Penamaan ini sangat membantu untuk pengguna aplikasi yang untuk pengguna yang menggunakan aplikasi yang saya buat. Di sini sudah masukkan rupiah yang akan dikonversi. Nah, otomatis itu pengguna akan menulis rupiah. Nah, hasil konversi rupiah, hasil dari penamaan hasil konversi rupiah, otomatis pengguna akan melihatnya hasilnya. Nah, untuk kembali juga dikasih penamaan. Nah, untuk yang prevent error ini dikatakan masuk ya karena ada penamaannya ini. Yang aplikasi mata uang rupiah ke mata uang asing yaitu masukkan nilai rupiah. Nah, otomatis akan dimasukkan. Nah, apabila ingin mengkonversi ke ringgit, kita cukup klik ringgit saja. Nah, untuk memasukkan ke dolar, dikonversikan ke dolar, kita cukup klik dolar. Nah, untuk hasilnya nilai dikonversikan mata uang, lalu hasilnya akan tertera di bawah nilai konversi mata uang. Selanjutnya untuk kembali sama saja yang untuk yang pertama. Nah, untuk yang informasi ketiga ini hanya penampilan profil saya. Nah, untuk yang prevent errors ini menurut saya masuk ke dalam dalam aturan antarmuka yang prevent error ini.
yang selanjutnya yaitu permit easy reversal of action. Nah, pada penjelasan aturan kali ini saya sebagai perancang yaitu membuat tombol-tombol kembali. Kenapa saya bisa mengatakan masuk ke dalam permit easy reversal of action? Ya karena ini setiap aplikasi yang saya di setiap layar aplikasi ada tombol kembali yang di bawah ini yang sudah saya tekan. Kembali. Nah, menurut saya aplikasi yang sudah saya buat ini masuk ke dalam permit easy reversal of action karena ada tombol kembalinya. Oke, untuk untuk yang ketujuh, aturan antarmuka yaitu support internal log as of control. Nah, untuk aplikasi yang sudah saya buat ini tidak termasuk ke dalam support internal log as of control karena di aplikasi yang sudah saya buat ini tidak bisa tata letaknya diubah-ubah. Nah, menu-menunya atau tombol-tombolnya itu tidak bisa diubah oleh pengguna, oleh user karena aplikasi yang sudah saya buat ini sudah permanen dari saya yang sudah membuatnya. Terus yang kedua yaitu reduce short-term memory load. Nah, pada aturan yang terakhir ini, ya kan, menurut saya aturan antarmuka menurut saya ini aplikasi yang sudah saya buat ini masuk ke dalam yang ke-8 ini, masuk ke dalam reduce short term memory load. Karena apa? Ya karena desainnya yang karena mempunyai desain tata letak tombol-tombolnya itu yang sangat simple, ya kan? Yang kedua itu mempunyai input dari user, semisal 100 diubah ke 20. Nah, diubah ke 20 maka menghasilkan 5. Nah, yang 100 yaitu user, yang 20 user akan menekan tombol 20 dan diproses oleh aplikasi, ya. Diproses oleh aplikasi dan akan menghasilkan 5, yaitu maksudnya kayak gini. User melakukan input. Nah, input tersebut diberikan kepada sistem. Nah, sistemnya itu akan memproses diproses. Input tersebut akan diproses dan akan menghasilkan 5, outputan 5. Secara tombol-tombol juga bisa ditekan enak. Begitulah hasil dari review yang sudah saya berikan, yang sudah saya review satu persatu dari yang pertama hingga akhir. Aplikasi yang sudah saya buat ini tampaknya tidak termasuk dari 8 aturan antarmuka, dan aplikasi yang sudah saya buat ini cukup sederhana, tapi setidaknya bisa membantu pengguna, membantu masyarakat yang umumnya yang tidak memahami aplikasi. Nah,
aplikasi yang sudah saya buat ini dirancang khusus untuk pengguna-pengguna, untuk user yang masih awal-awal, yang masih menggunakan handphone atau Android yang masih awal gitu. Makanya tombol yang saya desain yaitu dikasih huruf atau angka gitu, supaya produsen supaya penggunanya itu bisa mengerti, bisa paham gitu. Begitulah video yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.